pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana hukum fisika seakan tak berlaku? Di Baalbek, Lebanon, terdapat sebuah situs kuno yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Batu raksasa yang ukurannya melebihi apapun yang pernah kita lihat, berdiri kokoh seolah menantang logika. 7 misteri yang mengelilingi situs ini dari asal-usul batu, siapa yang membuatnya, hingga tujuannya dibuat. Mari kita jelajahi salah satu bagian dari dunia dan sejarah yang penuh teka-teki ini. Situs Baalbek di Lebanon adalah situs salah satu reruntuhan paling misterius dari Kekaisaran Romawi. Sebuah kuil monumental berusia 2000 tahun untuk Jupiter yang berada di atas blok batu seberat 3000 ton. Blok batu tersebut dikenal luas sebagai Batu Baalbek, yang juga oleh para ilmuwan disebut sebagai blok batu terbesar dari zaman kuno dengan berat sekitar 1650 ton. Blok ini adalah bagian dari struktur utama yang menopang kuil-kuil Baalbek. Jean-Pierre Adam dalam bukunya Roman Balding Materials and Techniques 1999 mencatat situs ini terletak di kota Baalbek, Lebanon, yang dulunya merupakan Heliopolis kuno, dicirikan oleh megalitik berukuran raksasa yang tak tertandingi di zaman kuno. Diketahui batu-batu di situs Baalbek tidak muncul secara alami di tempatnya, melainkan dipindahkan dari tambang terdekat ke situs kuil. Dengan jarak yang hampir mencapai 1 kilometer, bagaimana batu-batu dengan berat lebih dari 1000 ton ini dipindahkan masih merupakan misteri bagi banyak orang hingga sekarang. Ya, para ilmuwan dibuat berdebat dan imbasnya menimbulkan beragam teori dan spekulasi. Beberapa arkeolog percaya bahwa bangsa Romawi menggunakan metode tradisional untuk memindahkan batu-batu tersebut. Kendati hal itu tidak diketahui secara pasti. Dalam tulisan yang dipublikasikan The New Yorker, blok-blok ini mungkin telah dipecahkan dari batu kapur di sepanjang celah-celah alami, mirip dengan batu yang digunakan pada saluran air Romawi Pont du Gard di Prancis Selatan. Blok tersebut kemudian diseret dari tambang menggunakan penggulung, sejenis kerekan yang digerakkan manusia atau mungkin kereta luncur. Beberapa ahli berpendapat bahwa masyarakat zaman batu memindahkan batu-batu besar ini menggunakan rol kayu berbentuk silinder. Ya, kendati ada banyak teori termasuk jalan berlapis tanah liat sampai bantuan kekuatan hewan, tidak ada bukti yang dapat diverifikasi bagaimana batu-batu ini dipindahkan sejauh ratusan meter ke lokasi konstruksi. Di dasar reruntuhan kuil Jupiter Baalbek terdapat 3 batu pahat yang dikenal sebagai triliton. Masing-masing diperkirakan beratnya lebih dari 750 ton. Batu tersebut diantaranya batu wanita hamil, batu selatan, dan batu yang terlupakan. Kendati sebagian besar cendekiawan setuju bahwa balok-balok batu itu dipotong oleh tukang batu Romawi. Terdapat beberapa bukti bahwa Triliton mungkin sudah ada sebelum kehadiran mereka di Timur Tengah. Bahkan batu-batu ini diperkirakan sudah ada sebelum Alexander Agung yang mendirikan Heliopolis pada 334 sebelum Masehi. Di antara ketiga batu raksasa itu, batu wanita hamil disebut-sebut batu terbesar yang pernah dipahat oleh manusia. Bayangkan saja, batu ini diperkirakan memiliki berat 1.200 ton atau setara dengan 3 pesawat Boeing 747. Bobot yang sangat besar ini tampaknya terlalu berat untuk dipindahkan, dan karena itu batu ini tetap dibiarkan berada di tempat pemotongannya. Batu ini adalah yang pertama ditemukan karena tidak terkubur, melainkan mencuat miring dari tanah. Bagaimana batu ini diangkat dan ditempatkan? Baik tukang batu Romawi atau kelompok lain, seseorang menemukan cara untuk memindahkan balok-balok batu besar ini dari tambang sejauh bermil-mil dan kemudian mengangkutnya ke atas dasar balok-balok batu yang lebih kecil. Sementara dalam penelitian berbahasa Prancis yang ditulis Jean-Pierre Adam, mengutip anekdot yang berkaitan dengan konstruksi Vitruvius. Para pekerja digambarkan menggunakan teknik khusus, yakni menenggelamkan kedua ujung tiang yang masing-masing baut besinya terbuat dari swallowtail dan disegel dengan timah. Selain itu, ia memperkuatnya dengan memasang 2 potongan ikatan kayu X sehingga ketika kuda menarik, baut berputar dengan mudah ke dalam cincin. Semua poros kolom bergulir dengan mudah di darat ketujuannya. Karena hal tersebut barangkali sulit untuk dikonseptualisasikan. Penelitian menyertakan ilustrasi sederhana namun efektif untuk memindahkan triliton.
Pertanyaan yang juga seringkali membuat para ahli tak hentinya bekerja yakni tentang siapa yang membuat dan menggunakan situs megalit Baalbek. Siapa yang pertama kali memotong dan menggunakan batu-batu ini? Seperti yang sudah disinggung di awal, situs Baalbek merupakan sisa-sisa bangunan dan kuil yang berasal dari periode Romawi. Dengan kata lain, jika kita merujuk pada konteks sejarahnya, bangsa Romawilah yang membuat dan menggunakan batu-batu tersebut. Hanya saja beberapa ilmuwan tidak menerima hal itu begitu saja. Lantaran mengingat jauh sebelum keberadaan bangsa Romawi di Lebanon, telah ada bangsa lain yang terkenal seperti Fenisia. Dalam tulisan yang dipublikasikan Middle East Eye, Baalbek pertama kali dihuni sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai salah satu dari banyak gundukan yang dipenuhi pemukiman prasejarah Neolitikum. Kuil Romawi sendiri selesai dibangun antara abad kedua dan ketiga Masehi sebagai kompleks keagamaan besar yang dibangun di atas kuil Helenistik yang lebih tua. Empat kuil yang dikenal sebagai Jupiter, Mercury, Venus, dan Bacchus yang diambil dari nama dewa-dewa Romawi ini merupakan beberapa contoh arsitektur Romawi terbesar yang paling terawat sampai saat ini. Kendati kuil di Baalbek yang dibangun oleh Romawi adalah bukti kuat bahwa merekalah yang memanfaatkan situs tersebut. Tidak jelas apakah mereka yang pertama kali memotong batu-batu besar ini, atau apakah mereka hanya melanjutkan pekerjaan dari peradaban yang telah ada sebelumnya. Di samping siapa yang membuatnya, para arkeolog juga tengah disibukkan dengan upaya memahami mengapa batu-batu besar ini diangkut ke kuil-kuil pada awalnya dan atas perintah siapa. Ya, buat menjawab pertanyaan ini dengan lebih sederhana, diasumsikan bahwa batu-batu tersebut dipindahkan untuk menciptakan panggung besar tempat kuil-kuil tersebut dibangun. Batu-batu ini harus sangat besar karena topografi Kars Baalbek membutuhkan fondasi yang kuat. Kuil-kuil yang direncanakan untuk lokasi tersebut sangat luas, seperti misalnya kuil Jupiter yang terbesar di dunia Romawi. Sehingga lempengan-lempengan batu juga harus sangat besar untuk memastikan fondasinya cukup kuat untuk menahan beban. Tidak diragukan lagi orang Romawi tidak malu memindahkan batu-batu besar di situs ini secara khusus. Pilar-pilar kuil Jupiter juga sangat besar. Awalnya terdapat 54 pilar, 10 di bagian depan dan belakang kuil, serta 19 tambahan di setiap sisi. Setiap pilar berdiri setinggi 19,9 meter, yang menjadikan kuil ini sebagai kuil tertinggi di antara semua kuil klasik. Puncak atap diperkirakan setinggi 44 meter dari lantai pelataran. Kendati hanya 6 yang masih berdiri saat ini, pilar-pilar itu tetap berdiri sebagai pengingat yang mengesankan tentang seberapa besar kuil itu nantinya setelah selesai dibangun. Namun sayang, tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai siapa yang menugaskan dan membiayai pembangunan kuil itu sendiri, serta siapa yang merancang strukturnya. Yang dipercaya sejauh ini yakni kuil-kuil tersebut dibangun di Baalbek sebagai bagian dari kuil matahari prasejarah. Banyak yang berpendapat orang Yunani menyebut kuil itu Heliopolis, yang berarti kuil matahari atau kota matahari. Tetapi ketidakpastian inilah yang menyebabkan sejarawan Del Upton menggambarkan situs tersebut sebagai metafora tentang bagaimana imajinasi dapat mendistorsi kebenaran dalam sejarah arsitektur. Di antara seluruh batu yang menarik minat para arkeolog di Baalbek, batu yang dikenal sebagai wanita hamil atau Hajar el-Hible dalam bahasa Arab ini mungkin yang paling menantang. Bagaimana tidak? Selain disebut monolit pertama, batu ini masih terletak di tambang kuno pada jarak hampir 1 km dari kompleks Heliopolis. Seperti yang dijelaskan, ini adalah batu pertama yang ditemukan karena tidak terkubur sepenuhnya di bawah tanah. Batu besar ini beratnya sekitar 1.000 hingga 1.200 ton dengan ukuran 20,76 x 4 x 4,32 meter. Kendati merupakan monolit terkecil dari ketiganya, batu ini juga merupakan yang paling terkenal di antara triliton lainnya. Karena kondisinya yang bagus, sudut yang mengesankan di mana batu ini terletak, dan tidak pernah sepenuhnya tersembunyi di bawah tanah. Ya, ukuran dari berat batu-batu tersebut yang sangat besar telah memunculkan beberapa legenda lokal yang menarik tentang asal-usulnya. Termasuk bahwa batu tersebut digunakan oleh Raja Sulaiman untuk membangun istana bagi Ratu Seba. Atau bahwa batu-batu itu dibiarkan tidak digunakan karena banjir besar yang disebutkan dalam Alkitab. Selain itu diceritakan kalau monolit ini dinamai berdasarkan seorang wanita hamil yang menipu orang-orang Baalbek agar percaya bahwa ia tahu cara memindahkan batu raksasa tersebut.
jika saja mereka memberinya makan hingga ia melahirkan. Ini berpendapat bahwa namanya diambil dari legenda jin hamil diberi tugas untuk memotong dan memindahkan batu tersebut. Sementara yang lain percaya namanya mencerminkan kepercayaan bahwa wanita yang menyentuh batu tersebut akan mengalami peningkatan kesuburan. Namun yang pasti batu-batu fondasi ini khususnya yang ada di Triliton merupakan salah satu misteri besar dunia kuno. Tidak diketahui bagaimana balok-balok berat ini yang beratnya lebih dari 10 kali berat satuan balok-balok yang membentuk piramida besar di Giza dapat diangkut ke tempatnya. Kemiringan gundukan yang menanjak tidak memungkinkan adanya kereta, tuas, apalagi katrol. Mungkin kita pernah bertanya-tanya mengapa manusia tak lagi mampu membangun bangunan-bangunan kuno seperti piramida, termasuk kuil di Baalbek. Barangkali jawaban sederhananya lantaran tidak diketahuinya teknik atau teknologi yang dipergunakan untuk membangun berbagai bangunan luar biasa tersebut. Ya, dengan kata lain, selama masih menjadi misteri bagaimana mereka dibangun, hampir tidak ada satupun ahli di era modern yang mampu meniru bagaimana arsitek kuno membangun situs-situs tersebut di masa lalu. Lantas, mengapa teknologi ini menghilang? Jika peradaban kuno memiliki teknologi atau metode yang memungkinkan mereka memindahkan batu-batu besar ini, mengapa teknik tersebut tidak diwariskan atau digunakan oleh peradaban berikutnya? Hilangnya pengetahuan ini pun menjadi misteri tersendiri. Pada akhirnya ketika para sejarawan dan arkeolog mengungkap lebih banyak tentang sifat situs yang menakjubkan di Baalbek, tidak diragukan lagi bahwa sejarahnya yang panjang menceritakan kisah kecerdikan dan kemajuan teknologi kuno. Apa yang tersisa dari situs tersebut dalam bentuk pilar-pilar yang menjulang tinggi dari kuil Jupiter atau batu wanita hamil yang megah yang menonjol dari tanah seolah-olah menuntut untuk dilihat adalah penggambaran yang sangat menakjubkan tentang apa yang berhasil dicapai oleh orang Romawi di seluruh wilayah mereka. Ada bukti yang konsisten bahwa mereka dapat mengangkut dan menggunakan potongan-potongan batu besar ini di banyak bangunan mereka. Meskipun terkadang kita mungkin tidak sepenuhnya memahami metode atau motif mereka.